Gaji saya 2 digit? Iya. Oh my god. Kenapa aku mati gaya yang dek apa tuh cecak berduit, amun dek berduit. Ay dah, baiklah. Enak kopinya kak, ini kopi apa? Aku tuh baru selesai dari golf. Cie golf gaya golf. Waduh ramai banget katanya iya. Di road, hai. Kok di road sih? Ngopi apa itu mam? Ini Old Town Coffee, kopi dari Malaysia. Ini aku pakai filter apa enggak sih? Oh tidak pakai filter. Oh ini nggak pakai filter. Saya ini tidak pakai filter yang ini. Yang tadi pakai filter. Enakan pakai filter apa nggak pakai filter ya? Tapi aku pucat ya. Aku pucat banget ya. Kopi semende enak mami. Aku tadi belum sempat menghabiskan sarapan. Jadi aku mau sarapan dulu. Kak spill tangannya tangganya boleh. Tangganya begitu aja sih mbak. Tangannya begitu aja. Umur berapa mam? Umur saya mau 50 tahun. Tapi masih 1,5 tahun lagi 50 tahun. Lagi pada ngapain? Lagi pada lunch ya, makan siang ya? Kopi semende. Hen, ini enak banget Hen, pepaya. Oh, manis ya bu? Makasih. Berarti tua dong, aku 50 tahun. Ya, nggak apa-apa. Itu hanya kelahiran aja. Kalau kelahiran itu aku tidak bisa merubah, ya kan? Salam dong Dirut. Waalaikumsalam. Kalau kelahiran itu agak akap bibinda. Ya, gelap ya. Ini kunci mobil ibu. Ibu mau dong itu lagi dong. Gue berangkat ya. Kamu berangkat hati-hati ya Mbak sih. Mbak Asyih mau ke mana? Sasek. Mbak Asyih mau kemana? Sasek. Itu gimana itu keluar? Kalau di KL pepaya bilang betik. Aku pakai filter aja ya biar terangan ya. Biar gak pucat. Huza. Gulai tahu lumai galak yuk. Galak dong. Ada kah? Kirimin namu ada tahu lumai. Aku makan tahu lumai itu kalau pulang ke Lahat saja. Selamat siang sister, sehat selalu ya. NR393. Ayo, thank you. Apa ini kamu bikinin ibu pepaya? Hen? Iya bu. Potongin pepaya ibu. Lagi di kamar mandi. Oke, jangan lupa potongin pepaya ibu ya. Ibu mau lagi. Pepayanya kan habis bu. Itu bekas kemarin itu ya. Ada sepotong kecil terus ujungnya busuk. Itu ada 3 potong lagi. Sudah habis. Ada juga yang enggak manis. Kalau misalnya tidak memberikan masalah ke ibu boleh nggak? Itu kan masalah. Kamu kan yang menanggulangi masalah. Masalah di ibu tuh hanya uangnya aja. Kalau masalah secara teknis itu urusanmu. Ibu pengen makan pepaya. Beli lagi bu. Beli lagi. Baru, iya. Nah, belilah kau. Iya siap. Nah, Soalnya ini. ya nggak sih teman-teman? Jangan kalau sama bos itu ya. Kalau sama bos itu ya,
masalah itu kalau sudah tahu dengan solusinya, tidak usah sekedar kasih tahu masalah, ya kan? Bu, papaya habis, minta uang, itu aja masalahnya gitu loh. Enggak sih? Masalah teknis itu busuk segala macam saya tidak mau tahu, terus terang aja. Ya, itu urusanmu, gitu kan? Takut dia Bu sungkan, oh dia sungkan takut. Enggak lah, Henny mah udah tahu sama saya dia ini Aida. Ya, itu kita tuh harus tahu sama atasan kita tuh kalau bisa, kalau masalah itu sudah bisa untuk dipecahkan gitu, tidak usah lagi berbicara tentang masalah. Secara teknis adalah tanggung jawab asisten, tapi cara tanggung jawab dana adalah bosnya. Itu dia. Hah? Ini beneran, ini beneran bos ya? Bukan sayang, bukan, saya cicak-cicak saja. Cicak-cicak di dinding. Takutnya dibilang yang kemarin kemana, makanya dia jelasin dulu. Ya. Tapi sebelumnya itu harusnya dia minta uang, udah ada itu uang berserakan di rumah saya ini. Gak percaya uang berserakan di rumah saya ini loh. Nih kan aku kan, nah ini uang tuh, ini ada uang, ada. Bos beneran, buktinya tadi, masya Allah. Minta yuk, minta apa? Duit sama, ayo juga lah minta duit. Ayo pulang kita berdua, dia berduit, lagi buntu. Sama baik. Ayo juga dang kati duit. Yo, ayo nih dah begawi. Cuman ngandalkan simpenan baik. Oh. Ya kan? Terus berkurang. Kopinya Old Town Coffee dari Malaysia, Kak. Gitu. Yang penting itu aku bayar asuransi kesehatan. Deposit ya, Sis. Iya. Perempuan suka lihatnya, Masya Allah. Waalaikumsalam. Pakai Rolex, Bos. Harus kalau Rolex itu. Jadi kalau jam tangan itu aku punya yang silver sama yang gold ya. Kalau dulu waktu sama papanya Bima, aku punya yang silver, aku punya yang gold, aku punya yang berlian, aku punya yang kulit kerang, aku punya yang hitam, aku punya yang banyak Rolexku dulu. Tapi setelah aku kenal sama papanya Samu, dia hilang semua Rolexku. Tahu bapaknya Samudia itu, anakku pun dibawa kabur sama dia, Aida. Tapi itulah kehidupan, jadi ya gimana sih gitu, dijalanin aja. Kok bisa Bu? Ya itulah. Oh sis, orang gitu galau rupanya. Iyo, tewana. Itulah kehidupan. Kadang-kadang makanya kita tuh ya semuanya sih pasti ada ujian ya, semuanya tuh pasti ada ujian. Nah, cuman ya kalau kita udah tahu bakalan bahasa dusunnya itu gini, kalau lah diantak ayek kerawang, nggak usah nyebrang gitu. Jadi udah tahu ini orang ibaratnya kalau dari aku, untung ranjang nggak dibawa sekalian. Jangan sedih. Rumah saya pun kecil ala putih lempung ayo nih Aina. Rumah saya pun udah digugat ke pengadilan. Habis saya itu untuk ngurusin pengacara sama kresek-kresek dan lain sebagainya, kalau nggak salah sekitar ya hampir 150 juta lah. Gitu ya, dengan bolak-balik, dengan bayar pengacara, dengan kresek-kreseknya itu harus betul banget, seharusnya itu sama papanya Bima itu ya nggak usah pisah ya. Waalaikumsalam. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan anak saya
Det hingat nggak kopi semendet hingat. Yang penting anak saya tetap dijaga sama bapaknya, tetap diopenin, tetap diberikan pendidikan, tetap diberikan sandang papan pangan yang sangat layak sama papahnya. Nanti kalau dia anakku udah kerja, udah banyak duit, ya aku minta duit sama dia. Kau darahnya bagus-bagus, iya kak. Katanya nggak kuat sugih yo. Itu nian, dia tuh ngomong nian, kamu tuh nggak kuat sugih, katanya gitu. Lalu mengedepankan ego, mengedepankan buyan lolo. Ada pensiunan Ayu ini. Pensiunan sih enggak sih. Pensiunan apa itu? Bima Ayu, hai. Pensiunan dari apa tuh? Pegawai gitu-gitu tuh enggak, Mbak. Enggak, saya enggak punya. Saya alhamdulillahnya masih punya simpenan, deposit gitu, sama ya kalau untuk tempat tinggal sama kendaraan ya udah ada, alhamdulillah. Dan aku tuh udah nggak ngurusin lagi biaya untuk anak gitu-gitu nggak. Bahkan rumahku pun gitu, rumah yang aku tempatin juga yang satunya itu semuanya itu urusan papahnya dari kantor semua dibayar. Jadi aku benar-benar cuma ngurus diriku sendiri aja. Tapi ya tetap aja sih butuh biaya, ya kan? Siang tante, selamat siang. Gak apa-apa, sabar-sabar dulu aja. Semoga nanti suatu saat kalau Bima sudah besar, untuk masalah uang gak apa-apa. Udah, insya Allah lancar jaya. Ngambil jemu kayu gak jemu sare, maksudnya gimana? Saya gak tahu. Jadi janda ya tante, aku tidak akan membahas aku janda ataupun aku punya pasangan, dan aku tidak akan pernah mau membahas itu. Biarlah orang berpikir aja seperti itu. Papahnya Bima dapat yang lebih apa dari Ayu? Oh, banyak. Mungkin dapat yang lebih sabarnya gitu. Kalau aku kan orangnya kan sebenarnya aku tuh baik banget gitu. Allah, itu udah begitu. Cuman aku tuh kalau misalnya dikasarin atau bicara gitu dan apa ya, komunikasinya nggak lancar gitu, nggak klop. Nah itu agak susah. Jadi akunya nggak mau terlalu lama menyimpan beban di diri aku tuh nggak kuat orangnya. Sabar mas sabar. Tapi yang penting komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi itu nggak bisa aku. Mau dikasih uang berapapun aku nggak mau. Nggak bisa, bukannya nggak mau, nggak bisa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya SMP tapi semoga bisa mandiri seperti ibu. Anak saya masih SMP. Oh iya, amin, paham aku, katanya. Yo. Jadi begitu aja. Beda prinsip ya mami. Enggak, kalau papanya Bima tuh orangnya santai, lugas ya. Papanya Bima tuh lugas orangnya. Hai juga, makasih doanya. Papanya Bima tuh orangnya ya dia kerja orang lapangan. Jadi kebanyakan di lapangan gitu ya. Yang kami lemah apa Mi anaknya kalau Tino independen yuk. Oh. Resepnya kenapa awet banget? Resepnya apa, Mami? Enggak lah, saya udah tua kok, udah keriput lehernya udah keriput. Ini kan karena pakai filter aja. Seneng liatnya, kata Allah. Udah keriput, muka juga udah ya, apalagi saat ini sekarang lagi memasuki usia 50 tahun ini kan hormon di badan juga udah berubah gitu. Terlalu terbuka sepertinya ya, tetapi itu akan dilalui atau mungkin sudah dilalui oleh semua perempuan ya. Bentar ya.
Jaga pola makan, Mam. Enggak? Aku kelahiran tahun 77. Resepnya di bawah Happy aja yuk. Begitulah mungkin. Buat persiapan lahiran, maaf ya Tante, HFS buat persiapan kelahiran, kamu mau melahirkan untuk istrimu atau untuk siapa? Prabu X, waalaikumsalam. Ya 78, 77 sama. Aku juga teman-temanku juga 78, 77. Aku kagum Mi, bijak berfashion. Oke. Tapi kemarin itu aku baru bangun tidur ya. Terus aku dengar Buya Yahya ngomong tentang kerudung gitu. Aduh, aku bilang itu gimana ini. Tapi dalam dakwah dia yang lain juga dia mengatakan kalau masalah kerudung itu orang-orang itu sendiri-sendiri punya kedekatan kepada Tuhan atau jalan istiqomahnya itu sendiri-sendiri. Nah, dia bilang seperti itu. Tapi kemarin ada lagi dakwahnya dia yang membuat aku langsung tersentak gitu. Oh, 48 sama Mam kelahiran. Iya, saya 48. Tahun depan ya, tahun depan. Yang penting masih sopan Tante katanya. Aku tuh maaf banget, belum bisa aku tuh yang konsisten menggunakan hijab itu. Perasaan aku apa ya? Ya enggak bukan aku aja gitu. Dah. Biarlah. Oh, aku tadi punya sukun. Udah 55 ya, Mami pasang nanti terbiasa. Nggak apa-apa Mi, pasang nanti terbiasa. Ya, aku tadi dikasih sukun. Waalaikumsalam. Ini Ibu panas. Ya Bu. Ibu panas. Jendela-jendelanya ditutupin aja. Aku juga dulu tutup buka kok Mi. Oh gitu ya. Berapa umurnya Mbak? 48. Tapi saya mau nurunin berat badan sulit banget. Aku malah mau naikin berat badan Kak. Aku tuh mau naikin berat badan, tapi maunya aku tempat dia berkumpul itu jangan di sini sama di paha. Aku maunya di dada gitu. Dadanya kecil banget, gimana ini? Aida. Tapi tipis. Kalau kata temanku ya, temanku tuh juga sama kayak aku juga. Terus suaminya ngomong gini, itu dadanya kamu dada ya dalam hari ini. Udahlah nggak usah kita perjelas gitu. Kayak ini katanya, kayak nasi padang nambah itu. Nasi padang nambah itu saking kecilnya ketawa aja. Ngomong gitu ya. Tapi ya aku tuh kalau besar badannya tuh ke sini gitu. Jadi besar tuh ke sini, aku udah galak ke sini atau sama di paha. Ngapain dia ngumpul ke situ? Ngapa udah ngumpul di depan, ngumpul di belakang gitu, biar kita naik, maju gitu ya. Ini besar, paha lemak, ini kempes, urung gawe gitu nih urung jadinya gitu. Ibu cantik, iyo aku naik bebe, naik ke bokong, lemak lah naik ke bokong. Aku dak ke bokong, ke paha, ke balung. Harus exercise di gym. Oh, kayaknya kayak gitu ya. Iya. Jadi kayak gini ya. Tapi aku tuh takut kalau ke gym. Ya kan nanti kagak olahraga kita kalau di gym. Adanya ngerumpi. No, ini kan aku kan olahraga ya. Aku kan olahraga mukul sama jalan gitu, mukul bola gitu. Gede tangannya.
Gede banget. Sudahlah, kita bersyukur baik. Udah bagus bang begini kan. Rahang aman nih. Aman. Oh, seksi macam kakak. Memang seksi? I don't think so, but thank you. Pakai apa mukanya glowing dan tidak? Aku nih pakai filter. Kalau tidak pakai filter, makan lagi nih. Iya ya sebentar. Kalau tidak pakai filter biasa baik. Jadi parfum aku tuh kalau aku pergi tuh aku bawa 2 parfum. Yang satu parfum untuk rambut, yang satunya lagi parfum untuk badan. Oh, parfum galau. Nggak pede nih, padahal aku ini nggak bau badan. Alisnya bagus ya, alis kesuksesan mbak. Gitu. Udah nggak Dior mami? Oh ada Dior, ini Dior. Gitu. Banyak parfum aku nih. Aduh mak. Parfumnya kecil-kecil. Tuh, parfum yang kecil-kecilnya juga udah ini banyak juga. Banyak banget parfumku kecil-kecil ini, sampel-sampel parfum ini. Ada kali 1 tasan begitu. Cantik, aduh usia 45. Cantik, aduh 45 usianya. Saya mau 50, Pak. Usia saya mau 50 tahun, Pak. Tapi kenapa pikiran saya ini seperti umur 20 tahun ya, Pak? Saya perlu dirukiah, Pak. Kayaknya saya harus dirukiah, Pak. Baca buah bisa ngelawan paket komplit katanya. Iya Pak, aduh pusing saya. Yang suka sama saya lah suami orang semua Pak. Emang nggak yang single gitu, ya kan? Suami orang semua yang suka sama saya. Ujung-ujungnya saya dia itu dijulitin sama ibu-ibu semua Pak. Yang karena terjauh dari NPD apa merek parfum lucu kali ya ini betul tuh merek parfumku mereknya banyak sih itu namanya puber kedua kagak aku nggak puber aku biasa baik yang suka sama aku yang banyak suami orang menolak keriput nih tante mau muda mulu bukan. Saya bukan mau muda terus, tapi aura saya itu terlihat muda aja gitu. Kucur nenek moyang, kucuran nenek moyang, ilmu awet muda, keturunan. Jadi bawaannya itu kayak awet muda gitu. Alhamdulillah iya nih keturunan dari bapak dari ibu semuanya menurunkan ilmu kucur. Repot kan kita kan. Ada orang menolak tua iya. Repot kita. Pola pikir yang bikin kita awet muda. Panas-panas dah aku panas lah kita. Ya perawatan ya sesekali deh mbak perawatan mbak. Pembawaannya emang ulmani cantik. Masya Allah kucur apa? Kucur ke bawah jalan. Ada kucur itu. Disebutnya kucur apa ya? Thank you. Apakah ini manis? I don't know. Kamu tanya dong sama yang jualan. Manis katanya, terus merah. Ternyata penipuan. Semoga manis. Lumayan. Masya Allah. Galak juga kucurnya yuk. Nah, kalau kamu nak ilmu kucur, ya, itu kamu pergilah ke jemu-jemu pintar di badan kita tuh. Dia itu biasanya ada. Coba minta ilmu kucur untuk ini apa itu aura keluar. Ya, biar auranya keluar gitu. Tapi jangan salah.
Nanti kamu mau melet suamimu, apa mau melet pacarmu, atau mau melet orang yang kamu suka, kamu jangan mau kalau diiming-imingin pakai bulu-bulu perindu. Takutnya bukan bulu perindu, ya kan? Takutnya bulunya gundurwo, repot kita. Untuk mengikat laki jeme, nggak tahu aku mengikat laki jeme bagaimana, ya. Laki orang itu dan terikat sama aku. Aida, sehat-sehat selalu Mbak Iya. Iya, aku tahu ilmu kucur itu karena kan di nenek keluarga kita kan pasti ada lah yang bawa ilmu kayak gitu, keturunan kayak gitu. Nah, ikat laki pakai tambang. Oh, enggak dong, nggak mau saya. Apa kabar Mbak Cantik? Baik. Alhamdulillah. Bu tinggalnya di mana? Jakarta ya, saya tinggal Jakarta. Mbak Reni, saya tinggal di. Nggak nyanyi cantik. Aku mau mandi dulu karena aku dikuncir kayak umur 20 tahunan. Makan nasi, ya. Lah diblokirnya aku sama drum tetak, siapa itu? Enggak. Saya tidak pernah punya musuh. Saya tidak pernah punya musuh, saya tidak pernah punya teman. Apalagi orang-orang yang jahat-jahat saya nggak punya, ya. Teman-teman saya itu ya selevel lah sama saya gitu. Pola pikir gitu kan, dan semoga punya hati yang baik kayak gitu. Itu teman-teman saya begitu, tipikalnya tidak banyak tapi ada gitu ya. Nah, kalau orang-orang yang hanya ingin menjuliti saya, mengucapkan ucapan-ucapan yang salah tentang saya, dan kalaupun benar itu ditambah-tambahin bumbunya gitu ya. Ya sudah, tidak masalah, tapi saya tidak pernah punya teman seperti itu. Kalau ketemu dengan siapapun saya ketemu ya. Are you in apa? In somebody? What is it? No. No, of course not. I'm just talking about minyak kucur, you see. Ya, hindarin yang toksik, ya. Ibu izin ke rumah belakang, mau jemur baju. Oke. Di atas sudah rapi, Hen? Sudah tinggal kamar mandi depan. Udah, ibu udah mandi kok tadi pagi. Kenapa belum? Saya udah mandi, nggak pakai hijab. Pakai dong, saya kan muslim, pakai hijab lah. Makan apa Ibu Cantik? Waalaikumsalam. Aku makan sukun. Saya pakai hijab, tapi masih pada event, acara-acara tertentu aja. Berapa kali makan nasi sehari kakak? Satu kali. Selepas itu saya makan telur, saya makan ubi, saya makan pisang, saya makan buah-buahan, dan pada saat saya makan nasi, saya makan daging. Karena udah harus makan daging sekarang, gitu. Kalau dulu aku nggak terlalu suka daging, tapi karena udah diharuskan untuk mengkonsumsi daging, jadi mau nggak mau harus makan daging. Karena aku tuh penyakit orang kaya, nggak ada darah. Apa dia? Sukanya itu wong biasa baik, makan sayur-sayuran gitu. Aku sukanya sayur-sayuran sih, tapi harus makan daging. Kenapa? Biar tambah darah. Nanti takutnya kalau ditukar-tukar bumbu, takutnya rasanya nggak enak tante. Apa itu? Tensinya, iya bayam. Masih suka makan rengas? Oh iya, of course, buah rengas. Iya, itu makanan kesukaanku.
Kelahiran tahun 77, Mbak. Palembang punya. Tensinya rendah ya, Kakak? Aku belum ngetensi lagi sih. Tapi kalau kemarin tuh normal. Nah, nanti di 3 bulan lagi nanti akan dicek lagi kadar darah, kualitas darah merahnya aku, sama zat besi yang ada di dalam tubuh aku itu. Iya, sama katanya tahun 77. Iya. Punya anak berapa, Kakak? 2. Alisnya disulam ya, yuk, cakep nian. Tidak pulo sih. Dulu tuh dibuat kerangka baik, takutnya lepas dari kerangka. Saya juga 77, masa sih? Roar, have you seen me directly? Di sini ada yang udah pernah ngelihat saya belum? Nah, gimana alisnya? Lebay, nggak apa-apa sih saya lebay, karena kalau saya nggak lebay, kalau saya lurus-lurus aja nggak bakal orang banyak yang ngobrol. Bagus tuh. Ayu, HB-nya galak rendah ya, Ayu. Iya, karena pola asupannya nggak bener. Mulus sekali wajahnya. Pasti kamu kelahiran tahun 2000-an ya, Mbak? Oh, Masya Allah, terima kasih. Saya tahun kelahiran tahun 70-an, 77. Waalaikumsalam. Sekarang udah mau 50. Pernah disuntik langsing, Kakak? Apa itu suntik langsing? Enggak, dari dulu mantan pramugari maskapai apa yuk? Aku Singapore Airlines. Singapore Airlines. The world can see you fly a long, long way. We have to learn to stay ahead today and even more. We know we must improve. We have to keep us on the move. Let's take into the future. Let's do it all with style. We proud to be a part of the Singapore Girl Smile. Apa? Berhenti jadi masih muda aku berhenti, nggak usah. Nggak usah lama-lama jadi pramugari udah muter-muter gitu kayak ayam nggak ada kepalanya gitu, muter-muter gitu ya. Lagu motivasi SQ ya, iya. Lagu apa namanya? Apa itu bahasanya? Nah itu terus 3 tahun ya. Aku tuh sebenarnya keluar juga sebenarnya waktu itu karena disuruh jaga ibu mamahnya aku yang lagi sakit tahun 2002. Jadi ayahku udah sepuh juga ya. Jadi kasihan kalau dia yang harus ngurusin ibu di rumah sakit sendiri. Kalau nungguin gitu-gitu sih. Kalau nungguin ayah ibuku sih nggak masalah di kamar, tapi kan kalau harus ngurusin ini, ngurusin biaya, ketemu dokter, kita konsultasi, diskusi sama dokter gitu-gitu kan kasihan ayahku udah tua ya waktu itu. Sudah terbang kemana aja? All the international destinations dari Singapore Airlines gitu. Udah semua belum ya? Pokoknya aku itu di flight license-nya aku tuh 747. 2002 saya di Palembang. Oh gitu. Oke. Aku 2002 di Jakarta. 747 sama long range 777. Itu yang aku di training, yang aku punya license. Kalau misalnya 340 yang kayak gitu tuh itu biasanya penerbangan ke daerah Timur Tengah. Ke daerah Timur Tengah aku nggak ke situ terlalu banyak tempatnya, tapi waktu itu ke Dubai ya, kita ke Dubai gitu karena tergantung pesawatnya gitu kan. Tapi kalau down under gitu ke negara-negara yang di bawah Indonesia udah gitu kan. Terus Asia gitu, Asia juga udah, Eropa udah, terus Amerika udah, mana lagi ya? Timur Tengah, cuman ke Dubai aja sih penerbanganku itu. Ke
ke Dubai ya kalau nggak salah. Afrika, South Africa sudah. Terus Johannesburg ya, South Africa itu. Rusia waktu itu Amerika Selatan. Kalau ke Amerika itu waktu dulu aku 2002 aku masih SDU. Oke. Kalau ke Amerika itu destinasinya aku tuh kemana ya? Ke New York, terus ke LA, ke itu Golden Bridge itu di mana? Golden Bridge? Apa namanya kota itu yang Golden Bridge? San Francisco, ya, San Francisco ya, iya itu. Kok lupa ya, ampun dah. Situ, terus udah sih baru ke situ aja, Lolo. LA gitu kan, California gitu. Golden Bridge, kok Golden Gate sih? Golden Gate di mana? Golden Gate itu apa? Golden Gate apa? I'm from Lahat, oke. Terus kemana lagi ya? Ke negara-negara, tapi aku tuh nggak terlalu banyak namanya Golden Gate. Namanya Golden Gate apa Golden Bridge sih? Lupa ya aku. Malum lah ya, itu udah lama itu ya. Golden Gate ya. Namanya Golden Bridge perasaan aku. Spill kaos dong kakak, kaos ini dari Zara, murah ini, paling harganya sekitar 400-500 ya, segitu ya harga ini atau berapa aku lupa. Belum sih kayaknya belum, karena aku nggak di training mungkin pesawatnya ke situ. Iya, pokoknya destinations dari Singapore Airlines itu banyak banget gitu kan. Nah, karena aku juga waktu itu belum begitu lama terbang gitu, jadi masih destination yang pada umumnya. Kerja apa kak? Kerja aku nggak ada, hidup aja kerja aku mbak. Nah, kerja apa? Kerja aku itu dulu aku kerja, sekarang udah nggak kerja. Oh iya, nafas kerja bukan ya, menghirup nafas kerjaan aku. Kakak disimpan gubernur ya? Ih, disimpan gubernur. Ih, kamu. Apaan sih disimpan? Kenapa harus bilang saya disimpan? Memangnya kalau gubernur apa itu, kalau misalnya emangnya saya tuh apa ya, maksudnya itu kenapa harus pemikirannya kalau perempuan yang tidak bekerja gitu udah pasti simpenan gitu. Bagus aja ini dibilangnya gubernur, coba kalau aku dibilang disimpan oleh siapa gitu kan, nggak apa-apa sih. Disimpan gubernur gitu, gubernurnya sih keren, tapi disimpannya dipinggirin boleh nggak, dihapus gitu? Enggak, saya nggak disimpan gubernur manapun ya. Saya itu cuman ibu rumah tangga aja yang ngurusin anak saya, yang sama saya tuh 1 orang gitu ya. Dulu kerja apa? Oh, kan barusan tadi saya bilang pramugari, kok nanya lagi. Terus alhamdulillah dulu pernah nikah sama orang yang kaya raya gitu. Jadi gimana? Ya. CEO yang pura-pura nganggur, masya Allah. Enggak lah, enggak semua orang yang apa itu namanya, yang kelihatannya happy atau kelihatannya pakai baju bagus gitu-gitu terus sudah pasti simpenan tuh. Yang jangan terlalu berpikiran seperti itu. Tapi bukan salah di mbaknya sih, karena di Indonesia ini sebegitu orang itu sebegitu
bebasnya untuk berucap dan memberikan penilaian kepada orang lain gitu, tanpa bisa menyaring itu di dia punya intelektual intelligence-nya dia gitu, kemampuan berpikir gitu. Jadi dia seceplok aja ya, tidak masalah. Tapi karena kita orang yang punya agama, ya tidak usahlah kita punya intelektual masalah akademis dan lain sebagainya, tetapi lebih kita apa ya, bisa menyaring lah gitu ya. SDM rendah itu yuk maklum. Nah, saya itu lebih suka dengan kehidupan yang sederhana aja sebenarnya. Saya pengen punya rumah kayu ya di kampung gitu. Tetapi masih bisa memberikan manfaat di orang-orang sekitar gitu ya. Intinya berprasangka baik ya gitu. Kalau untuk hidup di kampung apakah perlu jadi simpenan? Kan nggak mungkin. Tetapi kehidupan saya ya happy gitu kan. Hidup saya seperti berkelimpahan gitu. Padahal kan ya lebih baik saya di situ. Maksudnya lebih baik saya di situ dengan kelimpahan dan lain sebagainya. Di Jakarta ini sebenarnya tuh semua itu mahal. Semuanya tuh serba duit sebenarnya. Dan untung alhamdulillah orang tuh berprasangka kalau aku tuh banyak aja duitnya gitu. Kita berpikiran, wah ini pasti simpenan nih. Oh enggak lah, kita juga setiap awal bulan juga empot-empotan. Kemarin gimana nih? Kemarin beli ini beli itu gimana nih gitu kan? Ya jadi udahlah ya, intinya hal-hal yang negatif, simpenan itu nggak usah terlalu kita kedepankan ya. Kita akan punya malu dengan ucapan kita ataupun ketikan kita sendiri. Kalau orang itu kelihatannya berada, kelihatannya happy dengan hidupnya, ya kita lihat dari sisi positifnya aja gitu ya. Jangan berprasangka buruk gitu. Pikir positif aja, iya. Yang penting dia tidak menyusahkan kita, ya kan? Dia flexing ini, flexing itu, tasnya harganya ratusan miliar, ya siapa tahu dia pinjem punya temennya gitu. Tapi karena dia merasa dia harus menaikkan, dia punya pamor, dia punya, nggak tahu mungkin dia mau jual barang atau mau bikin apa, dia apa, branding ya. Aku melihat Anda merasa sepi dalam keramaian, kadang menyendiri hanya untuk menangis. Ya itulah, kan nggak tahu orang ya. Tapi ya, makanya jangan terlalu berpikiran negatif gitu. Pintas untuk flexing, Kak. Bener, kenapa? Oke. Ya gitu, lagian ngapain pada ngurusin hidup orang? Seumuran kita yang penting mental happy ya. Kalau aku tuh hanya suka ngoceh-ngoceh aja sih. Kalau flexing sih, ya cuman segitu adanya lah. Yang penting ada gitu. Punya keturunan berapa Kak? 2. Siang ini nyanyi nggak sih? Nggak. Siang ini aku mau istirahat aja. Tadi udah capek pukul bola. Aku mungkin kalau nanti sudah apa ya, sudah 60-an gitu mungkin ya, sudah 60-an gitu. And kalau tidak ada yang menjaga aku di Jakarta, aku mungkin mau pulang ke Lahat aja. Lahat, aku mau bikin rumah panggung di Lahat yang kecil. Aku mah tinggal narok doang karena tanah kakekku banyak di situ, tinggal narok doang gitu. Aku yang penting maunya makannya tuh enak, nikmatin aja lah gitu. Tetap memperhatikan kesehatan tentunya. Terus aku pengen ya di Jakarta, anakku di Jakarta udahlah dia dengan kehidupan mereka ya. Aku juga tidak mau terlalu. Aku melihat jodoh kamu sudah dekat. Jodoh lagi. Tuhan tolong. Jodoh lagi, ngapa jodoh terus? Tolong kali ini Tuhan, kasih aku jodohnya yang bener. Alap nian katanya, pengen nangis gue. Ini bulan
lihat tukang ramal. Oh, main ke Banten. Ada apa di Banten? Iya, saya tanya nggak dijawab. Tanya apa? Kelewatan. Jodohnya kaya raya, sefrekuensi katanya. Masya Allah, amin ya Allah. Asal jangan berondong ya Mbak. Enggak, saya nggak suka berondong. Nggak suka berondong saya. Tapi pastikan jodoh saya itu punya harta yang banyak ya, boleh nggak? Ya kan, aku tetap pengen apa ya? Ya pokoknya hartanya banyak aja gitu. Punya harta tapi stroke, Kak. Hah? Punya harta tapi stroke. Terus saya gimana dong kalau itu? Nanti asal jangan mirip orang. Amin, amin, amin ya Allah. Hati-hati sudunya. Sudu itu apa Mbak? Harta akhirat Kak, insya Allah. Amin, amin, amin. Iya maksud saya tuh hartanya itu. Kok aku jadi keselak ya? Ada yang ngomongin nih. Asik. Butuh duit. Kasihan yang pertama ya Kak. Kasihan yang pertama ya Kak. Maksudnya? Sudu. Haji Halim mau nggak? Siapa itu Haji Halim? Saya tuh mahar saya tuh 10M. Mahar saya. Saya itu maharnya itu 10M. Tapi itu belum tentu saya mau. Belum tentu ya. Saya harus lihat dulu orangnya kayak gimana. Ember, iya. 10 ember, Cin. Kalau nggak kayak gitu aku nggak mau, nggak usah. Ya. Orangnya nggak penting, yang penting pulus. Oh, ya udah langsung masuk ke rekening gitu. Iya, jangan Mbak, kalau milik orang lain dosa. Jodoh namanya Agus. Cek kesehatan juga sebelum menikah. Oh iya betul. Jadi sebelum menikah itu kita harus sama-sama cek kesehatan dulu gitu kan ya. Ya kalau aku sih yang pastinya menikah bukan untuk punya anak, nggak mungkin punya anak ya. Saya juga bilangnya sudu sendok. Saya kasih lebih Kak 12M. Oh boleh, ya ampun. Enggak loh, teman-teman aku tuh bercanda loh ya. Aduh jangan kayak gitulah. Ibu pertama kenapa? Jodoh inisialnya D. Jodoh inisialnya D. Ibu pertama kasihan kalau kita yang kedua, sebaik apapun bapaknya, tapi apa tuh jodoh itu? Apa? Oh, boleh behuse yuk. Behuse. Nggak baper kok. Dukun ya. Bikin ketawa netizen itu mami. Ya, menikah buat uhutan berarti. Nah, nih anti itu nih uhutan saja. Ngapa di magala badannya coba cek gehet gal tuh ini uhuti kuda nanti do aku nih pacet tido dari Jakarta ya, bukan, saya dari Lahat, Palembang, Sumatera Selatan. Terus kata Bapang Siano, empu aku nih Mbak ini pulun dok cah katanya seuhutan gitu nih. Uhutan udah gantian kuda ya bakil di magala bakil. Bakil tuh Bapang Siano ngapu malah aku nggak mbak saja meta ngusuk saja kamu udah jangan ngusuk ini mangala udah dosa. Ibuku dulu ya, hai coba tolongin dikit ngapa badan aku nih gehet galau, kata ibuku kan. Tuh apa kata ayah, gehet galau badan aku nih. Diambil lah sama bapak aku nih kan gitu, kita kan lagi pada belajar tuh, mereka berdua ngoceh aja gitu. Terus di itu ada ngapa nggak ngusuk saja nih, udah nggak ngusuk, kekanjian sekamu nih kisah gimana sih? Uhuti nggak gergaji, jangan pulang kok diuhuti nggak gergaji, oi. Hai.
Aduh, artinya apa itu? Oh, artinya itu bapak saya itu ngelus-ngelus ibu gitu. Lah ibuku itu mungkin sakit bener gitu, sakit nggak enak mungkin pundaknya itu nggak enak gitu kan. Terus bapak ya mungkin baru mau gini-gini, nggak tahu bapak nggak jelas lah. Tapi ibuku tuh marah-marah. Udah kamu di kajian benang, jam gehet bukannya diitukan katanya dia diuhuti. Ah, luas benang uhuti udah. Tuti, uhuti. Tuti itu kakakku. Tapi kakakku tuh yang paling pinter mijet itu kakakku yang nomor 2 yang meninggal tuh. Kak Nunung namanya. Jadi dia tuh tangan dia tuh kenceng banget kalau mijet itu. Iya, tapi dia udah pergi, udah berpulang. Aku juga enak sih, mijetnya aku juga enak. Tapi sayangnya tanganku udah pada sakit. Iya, maklum ya kan udah 50 tahun gini semua berubah. Dah. Dulu tuh pijitan aku tuh yang enak banget gitu. Sekarang sakit semua, malah aku yang pengen dipijitin ini keras semuanya. Keras banget. Kalau dipijitin sama cewek tuh kayaknya nggak ngaruh gitu. Biasanya minta diinjak-injak jemetuyu. Diinjak, bapakku diinjak. Kalaupun misalnya kita di belakang dia tuh kita pakai ini. Kita gini-giniin, itu ayah. 50-an kayak ngilu semua, betul. 50-an tuh pada ngilu semua. Buka panti pijet pasti laris yuk. Ngapain aku? Aku yang mijet enggak ada. Aku dia. Ini bakso kami Jema Dusun, maaf kalau nggak ngerti. Iya betul, maaf ya kalau nggak ngerti. Gitu teman-teman. Ciri khas orang Lahat pasti ada cengkoknya, au. Aunian. Diet apa kan nggak ada. Apa kayak digelitik uhut ijak ke dinding. Kayak digelitik pak pijitan endung. Gitu ya. Cantiknya. Aduh Masya Allah. Salam kenal. Ya Kak Erwin, salam kenal juga. Pindah ke pagar alam aja. Aku maunya di itu aja, Roar. Aku maunya di Lahat, di kampung halaman aku. Kampung halaman aku tuh di Dusun Jati. Di Dusun Jati sama Dusun Tanjung Mula. Nah itu tuh aku tuh masih punya semua tuh rumah kakek, rumah lama itu masih semua. Tinggal aku mau benerin atau aku mau bikin rumah sendiri gitu. Tapi kalau nungguin rumah kakek itu, kita tuh harus ada kayak tugas yang harus kita lakukan di situ. Pindah ke Singkawang enak, masa? Wow. Malaysia, Singkawang itu. Malaysia, di mana Singkawang itu? Baliklah ke dusun di Ionian, ke dusun ya makan lemak gitu ya di dusun. Dusun Jati mau balik ke pagar alam kelewatan. Iya, endung aku Jemi Jati yo. Ibu aku orang Jati. Kalau di kampung mau ngapain? Kalimantan Barat. Oh ya Allah, Singkawang Kalimantan Barat. Makan lemang yuk, iya. Pokoknya makan segala macam makanan di situ. Aku seneng sama keramaian ya, terutama keramaian yang yang bikin aku happy gitu, bukan keramaian orang-orang yang mencari julidnya gitu. Tapi aku nggak tahu sih. Masih ada urusan di Jakarta sih. Iya. Kalau di kampung udah nggak bisa shopping lagi. Oh, saya mau shopping apa? Saya udah ada semuanya. Paling ya sesekali aja saya pergi ke Jakarta gitu. Udara Singkawang adem. Tapi kan saya nggak kenal orang di Singkawang. Aku tuh maunya ke daerah di mana ada orang-orangku yang ku kenal gitu. Tetap aja bete, tapi banjir. Aduh dak kalau kabada jemu kita tapi sederhana. Aduh dek kalau kabada jemu kita tapi sederhana wongnya. Bogor sis lebih adem pagar alam. Iya pagar alam masih banyak saudara sih, cuman aku nggak begitu kenal daerah pagar alam.
Aku tuh malah pengen punya rumah itu di pinggir sawah gitu. Cuman sawahnya kan di seberang ya. Kalau di Jati itu sawahnya tuh di seberang dan belum ada rumah di situ. Sendiri temenan sama siapa? Masih buyut buyutnya. Ke Sidoarjo, iya. Pengen pulang ke situ kalau nanti tuh sudah tua gitu ya, ke Tanjung Sakti. Kalau pengen yang adem, Bondowoso. Wow. Apa tuh? Kita makan, kita bikin dinces ya kan? Bikin rumah di Jogja. No, saya nggak kenal dengan Jogja. Maksudnya saya pengen saya kembali ke daerah saya gitu. Tapi nanti sih kalau sudah umur 60-an gitu ya. Kalau saya ke Jakarta paling aku kalau ke Jakarta ke rumah anakku sebentar. Aku juga punya unit-unit apartemen itu udah mau aku jual semua karena aku saat ini kayaknya udah males ya ngurusin barang-barang itu. Jadi properti itu pengen aku jual semuanya. Kalau ada yang mau untuk lagi cari unit apartemen boleh DM aku ya. Aku punya di Kebagusan itu ada 2 unit yang aku balik kampung membangun kampung. Aduh, membangun apa? Jual karena yang 2-nya lagi itu masih diisi orang ya. Jadi aku mau jual itu 2 tuh lagi kosong kebetulan. Jadi bupati lah katanya. Bupati harus ngeluarin uang. Nggak mau, aku nggak mau pusing, Roar. I just wanna enjoy my time gitu kan. It's not called pension because I don't have any pension dari siapapun. Bagus simpan antam. Iya, makanya aku lebih baik surat zuhur Bu. Senampur lagi jadi anggota DPR kalau dan aku tidak punya ambisi untuk menjadi anggota lah atau untuk menjadi pimpinan lah di satu daerah. Aku nggak ada ambisi seperti itu. Kalaupun aku ingin berkontribusi kepada daerahku, mungkin aku akan bikin sekolah ya di daerahku itu, bikin sekolah anak-anak TK atau anak-anak SD yang bisa mendapatkan tambahan belajar gratis gitu. Jadi kayak les bahasa Inggris ataupun hal-hal yang yang bisa membantu mereka lebih baik lagi di sekolah umum gitu, di sekolah akademis yang benar-benar proper gitu. Jangan jadi anggota. Nggak mau. Yuk buka PAUD saja. Iya, jadi insya Allah aku pengen buka PAUD kayak gitu. Atau sekolah gratis aja sih kalau aku punya uang dan masih bisa aku spend untuk mereka, untuk bayar guru-guru yang bisa memberikan les-les gratis gitu. Aku pengen itu, udah itu aja. Nggak mau jadi pimpinan. I don't want to. Iya kan, qualified guru SD ya, iya. PGSD kita. Belum pernah secara praktikal turun ke lapangan. Jadi hanya sekedar dapat kelulusan sudah selesai, terus udah aku lanjut sebagai ibu rumah tangga sampai sekarang nggak pernah aku pakai ijazahnya. Begawi dah aku nganggur. Kamu bisa apa? Mantap, cita-citanya mulia. Ya, karena jadi pimpinan harus ikut pemilihan dulu. Iya, karena saya juga tidak mau. Saya tidak mau mengikuti persaingan seperti itu. Nggak mau. Ribet. Iya, nggak bebas juga. Iya, nggak mau saya. Kalau saya ingin berbakti ya saya berbakti dengan cara saya apapun. Which is selama ini juga saya berusaha memberikan ya bantuan ataupun apa, nggak usah diomong lah ya, ke mana tuh, ke daerah saya gitu. Ya apalah gitu, bantuan aku tuh nggak ada apa-apanya lah gitu. Tapi kalau misalnya kayak butuh apa hanya untuk membeli bola voli ataupun kayak ada kemarin tuh
apa ya udah kita kayak gitu aja, kita bantu dari sini. Atau kalau ada yang ayo nyanyi ya gitu di acara kita sini, aku datang terus aku menghibur gitu aja aku kerjaan aku. Kalau untuk jadi pimpinan, jadi pemimpin, anggota dewan sekarang itu malah bikin keluarga besar jadinya hancur ya, jadi terpecah-pecah gitu. Karena semuanya itu seolah-olah pengen mencalonkan diri, jadi keluarga bisa pecah-pecah gitu. Terus ya kalau kerjanya amanah sih ya alhamdulillah, cuman terkadang kan kita itu jadi tidak bebas, tidak sesuai dengan konsep di awal untuk membangun daerah karena kita terikat dengan partai, dengan yang lain-lain gitu ya. Aku pengen bebas aja. Yang aku bisa, yang penting itu kita memberikan sesuatu itu secara konsisten terus gitu. Bacaan Yan Ayu ini enggak serius beneran. Kalau nanti anak aku sudah bilang mami I'm okay gitu, anakku sih nggak akan ngasih aku pulang ke dusun sih sebenarnya, ke balik ke Lahat gitu ya. Tapi aku di Jakarta ngapain? Apa yang aku lakukan di Jakarta? I don't have anything. Di Jakarta itu berdusa, bohong kan pramugari Indongsianu. Bohong apa? Bohong apa? Bohong kalau saya mau membantu dusun saya, gitu. Atau bohong saya tidak mau jadi pemimpin gitu. Emang saya nggak mau. Kamu maksa. Ngomong dek begawi. Ngomong di begawi. Emang saya nggak kerja. Putraku ada 2. Anakku ada 2. Kemarin itu kan aku pergi ke villa yang ada di Mom Whatever You Want to Be, ya. The best for you and us, we can see you are on sosmed. I like it now. Thank you. Alay pola pikirnya. Balik ke Tanjung Mula saja. Ibu udah berumur tapi terima kasih. Tanjung Mula sama Jati sama aja. Aku lebih banyak di Jati sebenarnya, di kampung ibuku gitu. Dan kebetulan aku punya sepupu di situ, banyak sepupuku di situ ya kan. Tapi di Tanjung Mula juga itu adalah kampung ayahku. Yang pasti sih aku tetap ingin menjaga rumah tua. Rumah tua itu pengen aku jaga. Kalau aku ada rezeki, dikit-dikit pelan-pelan aku benerin gitu. Hati-hati ketukut senggarku, yes. Pengen aku benerin gitu kan, mungkin dapurnya dulu, depannya gitu. Jadi kalau ada keluarga dari mana-mana pun datang, itu nyaman. Paling nggak itu kamar mandi ada, ke belakang nyaman gitu kan, air mengalir gitu. Dan yang nunggunya siapa aja, silahkan. Kalau ada saudara yang mau nunggu di situ, silahkan. Tapi lah ada persiapan balik ke dusun Aung, tinggal cakal kanca saja. Balik ke dusun tuh ada di Deluka. Ada di Deluka sekitar nih, mana? Apa suhang saja aku, ha? Suhang saja. Ama di dusun tuh lemak gitu Hoi, kita nak bidang ke situ, kita nak makan ini, kita nak apa itu apa? Kita ngaji. Lemak nian, hai. Aida. Apalagi ama ada kancil, tambah lemak. Belum. Makanlah dulu. Aku masih kenyang.
Udah dulu ya, aku udah mau beres-beres. Dah, assalamualaikum.